Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudara permisa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berada pada Minggu Sengsara yang keempat dan kita hendak beribadah melalui misbah penyembahan keluarga, di mana kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, Kitab Markus 14 ayat 22. Namun sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk berdiam diri sejenak di hadapan. Terima kasih untuk napas kehidupan dan penyertaan-Mu yang tak pernah habis. Saat ini kami rindu membaca dan merenungkan sebagian dari isi hati-Mu melalui Alkitab. Kami sadar bahwa tanpa pimpinan Roh Kudus, kami tidak mampu memahami kebenaran. Oleh karena itu, bukalah telinga rohani kami, lembutkanlah hati kami yang mungkin sedang keras atau lelah, dan bersihkanlah pikiran kami dari segala kebisingan dunia. Berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengar. Biarlah firman yang akan kami baca dari kitab Mazmur ini bukan hanya menjadi tulisan semata, melainkan menjadi cermin yang mengoreksi dan menuntun hidup kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kitab Markus pasal 22. Markus 14 ayat 22 dengan perikop penetapan perjamuan malam. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam Injil Markus pasal 14 ayat 22, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku." Roti yang dipecahkan itu menjadi tanda kasih yang rela hancur demi kehidupan orang lain. Tubuhnya diberikan bukan dirampas, diserahkan dan bukan dipaksa. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa persekutuan sejati lahir dari pengorbanan. Kristus tidak hanya mengajar tentang kasih, tetapi menghadirkan kasih itu melalui tubuhnya yang akan disalibkan. Di meja perjamuan, murid-murid duduk bersama, termasuk yang lemah dan yang menyangkal. Namun kasih Kristus tetap diberikan. Ketika kita menerima roti perjamuan kudus, kita diundang untuk hidup dalam kasih yang rela memberi diri. Persekutuan gereja bukan dibangun oleh kesempurnaan, melainkan oleh tubuh Kristus yang telah dikorbankan bagi semua. Lebih dari itu, tindakan Yesus ini juga menjadi teladan bagi kita. Sebagaimana Ia mengucap berkat, dan memberi, kita pun dipanggil untuk mengambil setiap kesempatan untuk berbuat baik, mengucap berkat atas segala talenta dan sumber daya yang kita miliki, memberi dan memecah-mecahkan diri kita dalam pelayanan bagi sesama sebagai wujud syukur atas pengorbanan Kristus yang telah kita terima. Dengan demikian, setiap kali kita merenungkan Markus 14 ayat 22, kita
tidak hanya mengenang sebuah peristiwa di masa lampau, tetapi juga diperbarui dalam komitmen kita untuk hidup dalam kasih, pengorbanan dan ucap syukur, sama seperti yang telah diteladankan oleh Sang Guru kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang hancur dan penuh syukur. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini, yang mengingatkan kami akan peristiwa di ruangan atas saat Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, mengambil roti dan memecah-mecahkannya sebagai lambang tubuhnya yang suci. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika seringkali kami datang ke meja perjamuan ini hanya sebagai rutinitas agama, tanpa merenungkan betapa besarnya rasa sakit dan pengorbanan yang Engkau tanggung demi kami. Kami teringat bahwa tubuh-Mu harus terpecah di Kalvari, supaya kami yang hancur oleh dosa dapat dipulihkan dan disatukan kembali dengan Allah. Saat ini, berkatilah persekutuan kami. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk merasakan kasih-Mu yang begitu dalam. Hancurkanlah segala kesombongan, kebencian dan kepahitan di hati kami, sebagaimana roti itu dipecahkan. Persatukanlah gereja-Mu dalam ikatan kasih yang sempurna. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang juga rela berbagi dan berkorban bagi sesama, sebagai respon atas kasih-Mu yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Roti Hidup dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, terima kasih, dan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.